Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, memiliki luas lahan sekitar 300 hektar. Jarak dari kampus Padang Bulan, sekitar 13 km. Koordinat lokasi yaitu 3 derajat 2915, 32 N 98 derajat 37 49, 68 E. Klasifikasi kelas dan kemiringan lereng adalah 0-2% datar 125 hektar, 2-8% landai 98,9 hektar, 8-15% gelombang 27,8 hektar, 15-25% berbukit 18,5 hektar, 25-40% agak curam 11,9 hektar, 40% curam 7,4 hektar. Ketinggian tapak mencapai 67,6 sampai 94,38 mdpl. Jenis tanahnya adalah dominan ultisol. Tipe iklimnya tipe A. Dan jarak tempuh Fakultas Kehutanan USU Bekala dari kampus Padang Bulan adalah sekitar 40 menit. Selamat datang di Green Campus Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara di Bekala, Deli Serdang. Fakultas Kehutanan mulai aktif pada awal tahun 2022 dan terus melakukan pembenahan. Penataan kampus menjadi salah satu hal penting, termasuk salah satunya adalah terkait dengan ruang hijau, sehingga sivitas akademika bisa merasakan kenyamanan ketika berada di dalam kampus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan ruang yang ada di sekitar kampus yang masih nampak awalnya seperti semak belukar. Kita coba menata dengan melakukan penanaman jenis serai bumbu dan serai wangi. Ini adalah contoh ya tanaman serai yang kita tanam di sekitar kampus. Kita lihat beberapa juga di pinggir jalan menuju ke kampus. Sudah kita coba tanam dengan jenis serai. Ini ada dua jenis serai, yaitu ini serai wangi dan ini juga serai masakan. Ya, ada serai biasa disebut dengan Cymbopogon citatus dan serai wangi disebut Cymbopogon montnorgus. Ya, ini dua serai. Kelihatan dari perbedaannya. Pertama ada perbedaan dari batang. Batang serai wangi ini atau Cymbopogon montnorgus ini kelihatan dari batangnya panjang, ya. Dan ada warna merah, kemerahan atau keunguan. Sedangkan serai masakan, yang biasa serai biasa yang kita digunakan untuk masakan, ini dia warna putih atau hijau keputihan. Nah, ini perbedaan. Pertama itu dari segi batangnya. Yang kedua dari segi panjang daun. Nah, ini panjang daun untuk serai wangi bisa sampai 90 sampai 100 meter. Ini kelihatan panjang sekali. Ya, sementara serai masakan, ya, ini panjang sekitar 60 cm. Ini bisa kelihatan pendeknya, panjang pendeknya ya. Dari segi batang dan juga dari segi daun. Kemudian dari segi aroma pada serai wangi ini beraroma sangat tajam seperti minyak telon. Nah, ini aromanya berbeda dengan aroma pada serai yang untuk masak begitu, serai biasa. Ya, kemudian perbedaan kandungan. Kandungan pada serai wangi ini mengandung citronella oil yang biasa dipakai untuk farmasi, untuk wangi-wangian lainnya begitu ya, atau anti jamur ataupun antiseptik. Sementara serai yang kita masak, yang digunakan untuk masak biasanya mengandung minyak
biasalah minyak asiri. Ini minyak asiri ini biasa gitu ya, tapi biasanya akan mengeluarkan harum pada saat kita masak. Nah, kemudian dari segi perbedaan fungsinya, ini serai wangi untuk biasanya essential oil atau minyak asiri yang bisa dipakai untuk farmasi juga begitu ya. Tapi kalau ini biasanya untuk masakan, dia akan keluar aroma pada saat dimasak gitu ya. Ini akan menambah harumnya pada saat masakan dibuat menggunakan serai. Terima kasih. Perencanaan plot tanaman dilakukan dengan perencanaan ulang untuk menentukan area tanam. Dengan penggunaan drone untuk menentukan plot tanaman serai. Penanaman serai dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi angon ternak sekitar kampus. Diharapkan tanaman serai menjadi pagar hidup, sehingga peternak tidak lagi melakukan angon ternak di sekitar kampus. Untuk proses, setelah lahan dibersihkan, lahan tersebut dicangkul sedalam 20 cm untuk lubang tanam. Pembersihan lahan dilaksanakan di lahan yang akan ditanami serai. Tanaman serai termasuk jenis yang toleran terhadap sinar matahari, sehingga cocok ditanam di areal terbuka. Jarak antar bibit tanaman serai sekitar 1,5 sampai 2 meter. Yang berguna agar serai dapat berkembang biak dengan menyerap cukup hara yang dibutuhkan. Seiring dengan kebutuhan infrastruktur kampus Bekala, pembangunan prasarana membutuhkan areal baru dengan membuka kebun sawit. Oleh karena itu kebun sawit yang sudah terbuka perlu penataan selama menunggu proses pembangunannya. Penanaman serai di sekitar pinggiran areal sawit merupakan salah satu upaya untuk membatasi areal sehingga terlihat lebih rapi. Selain itu penanaman serai juga diharapkan dapat memaksimalkan areal TP sehingga bisa lebih bermanfaat dan berhasil guna, serta mengurangi tumbuhnya semak belukar dan alang-alang. Semakin banyak areal kosong yang ditanami serai, semakin terbuka peluang pengembangan ekonomi di sekitar kampus melalui pengolahan produk-produk turunan serai ke depannya. Penanaman serai juga harus memperhatikan waktu. Ada baiknya penanaman serai ini dilakukan pada saat musim penghujan tiba. Nah, saat ini kebetulan di daerah Bekala sedang musim hujan ya, yang cukup besar, sehingga kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Ya. Kita harus manfaatkan musim ini karena akan sangat memudahkan kita di dalam memelihara tanaman ini. Ketika musim hujan tiba, kita lakukan penanaman, maka proses adaptasi tanaman ini akan lebih cepat. Akaran tanaman akan cepat tumbuh dengan baik. Demikian juga kita akan berhemat untuk melakukan kegiatan penyiraman. Karena dengan kondisi air yang cukup ini, maka pertumbuhan serai akan menjadi lebih baik. Selain itu, ketika kita sudah melakukan pembersihan, maka ini juga harus cepat kita lakukan penanaman agar tidak bersaing dengan gulma atau tanaman lain yang menjadi pesaing. Seperti ini lahan yang bersih akan sangat baik kita lakukan penanaman sehingga persentase keberhasilannya akan lebih baik lagi. Ini adalah contoh tanaman yang sudah kita tanam di telur. Kita buat jaraknya 1 meter dikali 1 meter dan dengan pembersihan areal di sekitar lapangan yang akan kita bangun. Banyak lahan yang bisa kita manfaatkan, lahan kosong, sehingga bisa memanfaatkan seefisien mungkin lahan-lahan yang kita gunakan di sini yang bisa menghasilkan, terutama yang tadinya tidak produktif menjadi lebih produktif.
Yang mana? Apa pertalan namanya? Kids. Ular itu. Mana? Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan pembersihan gulma di sekitar rumpun serai dan memberi pupuk organik. Kegiatan dilakukan sekali dalam sebulan. Pembersihan gulma biasa dilakukan untuk melindungi serai dari persaingan dengan tanaman liar lainnya. Serai siap dipanen setelah 4-6 bulan dengan ciri batang berdiameter 1 cm atau lebih, beraroma khas, dan daun mulai kasar. Panen dilakukan dengan memotong batang dari tanah, lalu dikumpulkan dan ditimbang sesuai permintaan. Serai wangi mulai dipanen pada umur 6 bulan setelah tanam dengan cara memotong daun dari rumpun tanaman. Pemangkasan dilakukan dengan cara memotong atau memangkas daun yang setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah. Panen berikutnya dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali tergantung dari kondisi tanaman, curah hujan, dan kesuburan tanah. Kita berbincang dengan Pak Erik. Selamat pagi Pak Erik. Pagi, Pak. Ya Pak Erik, biasa kan babat ya di sini. Lalu kira-kira dengan penanaman serai ini pengaruhnya untuk kegiatan pembabatan apa? Apa ada, Pak? Ya,
Rumput kurang apa ini? Rumput liar ini Pak. Oh, mengurangi rumput ya. Anu, ya, agak kurang lah kerjaan ini. Nah, terasa nanti kalau misalnya ada serainya yang dibabat ini bisa berkurang. Bisa Pak. Ya. Ya. Oh, udah berapa luas Pak yang dibabat biasanya? Ada lah sekitar Berapa kita? 3 hektar ada ini. Ada lah Pak. Saya dibayangkan ya kalau 3 hektar babat terus lumayan ya. Ya. Tapi adanya serai ini bisa lebih mengurangi ya. Oke, selamat bekerja ya Pak Erik ya. Ya. Selamat pagi. Pagi Pak. Waduh, udah ngapain nih? Ini lagi nanam serai nih. Serai. Ya. Oke. kegiatan Pagi hari ini. Jadi kegiatan nanamnya kapan aja? Ya kalau biasanya sih pagi Hah? menjelang siang itu sore hari waktu senggang nanam serai Pak. Kalau yang enak pas musim hujan atau musim kemarau? Enaknya sih musim hujan. Musim hujan ya, Ya cepat dia. lebih tumbuh cepat. serai ini. Oke. Kira-kira manfaat serai ini ada nggak? Abang biasa kerja di apa ini? Manfaatnya mengurangi rumput-rumput yang tinggi-tinggi ini Pak. Oh gitu ya? Ya Hmm, kayak nyamuk contohnya tuh mengurangi. iya ya, banyak juga ya terasa ya. Ya Oke. manfaatnya banyak sih Pak. Iya iya ya. Oke Pak Rian, Oke Pak. lanjut. Selamat pagi Pak. Bu Dewi, kira-kira menurut Bu Dewi apa ini manfaat untuk para CS ya di outdoor dan teman-teman lainnya di kegiatan tanam serai? Banyak lah Pak, salah satunya untuk nambah pemasukan kami. Ah, Terus untuk anak-anak kan semangat juga tuh kerja. Selain Kerja. dari gaji, dapat juga dari serai ini. oh ya, berapa Bu dijual sekarang serainya? 1 kilonya 5.000. 5.000. Siapa konsumen sekarang? Konsumen ada tukang bumbu, ada juga dosen-dosen, ada pegawai. Pegawai. Sudah mulai lah ya. Iya Pak. Kenal juga ya serainya ya. Iya. Oke, makasih ya. Iya Pak. Oke, kita lihat. Nah, ini. Halo Yola. Gimana? Yola biasa kerja di bagian apa? Di bagian indoor Pak. Oke. Nah, ini untuk kegiatan serai ini Yola ikut bantu? Ikut Pak, setiap hari Sabtu kami menanam serai. Nah, Manfaatnya untuk menjadi lebih kebersamaan itu ada. oke, dengan teman outdoor ya. Iya Pak. Oke. Terus jadi lingkungan itu pun lebih rapi, lebih bermanfaat Pak. Oke. Oke, udah berapa lama biasanya nanamnya? Udah ada sekitar tahun juga lah Pak. Tahun. Penanaman serai. Ya, makasih ya. Nah, hewan ternak biasanya masuk dan sini kita jumpa Bang Darman, Bang Bina gimana? Apa kabar? Ya, gimana ceritanya? Tanaman serai ini bisa mengurangi masuknya hewan ternak? Alhamdulillah Pak. Hah? Sudah kita adakan kegiatan penanaman serai karena Hah? sudah tidak ada lagi masuk ke wilayah kita ini Pak. Kenapa? Ya karena kita mengupayakan membudidayakan serai ini untuk meningkatkan produksi ya kesehatan juga lah Pak. Jadi, Kira-kira- mengurangi masuknya ternak ke musuh. Mereka tahu kalau sudah ditanami tidak boleh masuk lagi ya? Sudah kita surati Pak dan ada Oke. undang-undangnya untuk kita upayakan denda Pak. Oke, makasih ya. Kami berharap dengan melakukan kegiatan penanaman serai di sekitar kampus, maka kondisi atau suasana yang ada di kampus semakin asri dan bermanfaat bagi sivitas akademika.